Iya benar. Tienba, Oh iya, iya sama Tienba, sama Tienba. Masih clash lagi ternyata Masih di bagian clash Dota. lagi. Yes, Naya juga kan tadi, wah, balas dendam terjadi kah? Boychil tumbang tiba-tiba dengan sangat cepat tadi ketika dia turun dari arah parasut dan dipulangkan ke arah lobby. Tidak diberikan nafas untuk diselamatkan dan shoulder pick kembali lagi dilakukan QCZ. Wah gila. Memberikan tekanan dan YDD lah yang memulangkan atau membuat knock satu. Pemain dari Bigetron bahkan Genfos juga tumbang begitu cepat jauh. Ini cepet banget apa yang dilakukan Tienba. Tadi kalau kita lihat kan sempat ada dan ternyata di sini ada Fast and Furious Gaming. Kone yang bertemu dengan Alter Ego Rosemary membalaskan dendamnya satu. Berhasil di take down Pasta. Rosemary bisa melumatkan 2 pemain, bahkan 3 dia lumatkan Rosemary. Benar-benar menjadi carry untuk Alter Ego. Okta bakal nge-split ke arah sebelah kiri. Sandwich Gaming dimainkan dan Kone dibuat kocar kacir. Di match ketiga ini Alter Ego terlihat mulai bangkit dari keterpurukannya dari 2 match sebelumnya. Kone. Tadi dia kabur dari tempatnya si PJFE, malah bertemu sama Alter Ego Ares dan langsung rata begitu saja dan gokil sih. Rosemary kayaknya udah mulai bangun nih. Tadi kayaknya masih sembab-sembab gitu matanya ya kan. Tadi masih sayu. Iya, masih 50%. Nah sekarang udah 100%. Lihat dia satu orang nge-track begitu, 3 player langsung ke take down. Betul, Gokil, responsif yang cepat sih tadi ketika yang turun dari motor tuh kayak flick shot ke arah kirinya cepet banget dan dia langsung respon begitu ngelihat ada langkah kaki dan juga, bukan ngelihat, mendengar langkah kaki dan tembakan dari lantai 2 tadi. Cepet banget refleksnya, tapi gokil sih. Tapi nggak apa-apa, itu bagus banget buat Alter Ego Ares. Seenggaknya mereka tidak di papan bawah dan LGD. 2 ini hanya terpaut 1 oleh Sersia. Ya. Padahal fun fact, di Gladi Resik kemarin Sersia 2 kali chicken. Kan dibilangin Gladi Resik tuh lucu-lucu, itu mah beda ya. Itu BTR. Ya. Lakukan kali ini. Di lantai 2 sendirian ada Blue Zone juga, granat juga bakal dilemparkan. 3 pemain sudah mulai siap. Naik ke bagian atas, trigger mana dulu yang bakal menembak. Bertemu sebuah kotak dan itu dia. Tidak terlalu banyak ternyata yang bisa mereka lakukan dan taunting balasan dari Tienba ke Bigetron. Oh nggak selama Bigetron, tadi lama banget Bigetron. Bigetron tadi soalnya sampai ubun-ubun. Iya, sampai jebol kayaknya. Iya, sampai jebol. Tapi nggak apa-apa, jadi seru dan semakin panas karena poin sementara BTR versus Tienba mungkin nggak bakal terlalu komit ya, karena sadar kalau memang time yang sudah diberikan. FaZe Clan berhasil menyelamatkan seorang pemainnya dan Morman pun sudah mulai di-tracking juga oleh seorang Megamind. Ini berbahaya tentunya. Pot bagi dari seorang Morman tadi dan Megamind. Kembali lagi bisa mendapatkan 1 pemain dari arah tim FaZe Clan. Tinggal 2 pemain lagi yang masih bersembunyi tadi dari arah FaZe Clan, tentunya masih berusaha untuk menyelamatkan diri. Morman bakal dipulangkan dan Mela bakal diturunin begitu aja. 2 pemain bakal langsung mendekat menuju ke arah seorang Mela. Berdansa di balik sebuah smoke tapi angle-nya pindah-pindah dan Onsen masih bisa memberikan backup namun Mela tumbang dan Onsen tercicil cukup banyak darahnya tadi, namun Chopper ternyata bisa mendapatkan Onsen dan dipulangkan FaZe Clan menuju ke arah lobby. Pucuk dari leaderboard sudah dipulangkan, berarti angin segar untuk Thundertalk dan yang ke bawahnya untuk bisa mengejar ketertinggalan poinnya. Bergeser menuju ke arah compound yang berbeda, ada Sam9 yang kembali bertemu juga dengan Alter Ego Ares. Tadi Alter Ego Ares untuk di early game-nya sudah mendapatkan angin segar juga ketika mereka berhasil untuk memulangkan 1 tim bernama Kone. Tapi Tam sudah mulai bermain dengan rotasi juga dari bagian belakang guna untuk mencari informasi karena bannya boncos itu ternyata. Wah, ada freestyle manja ya pas turun. Dan akan ngebonceng kali ini, hilang 1 vehicle yang dimiliki oleh Sam9 tentunya. Regroup position akan mereka lakukan kembali. Stick together tentunya untuk menghadapi tim Alter Ego. Okta, Rosemary, dan juga Potato yang tersisa karena tadi 1 sudah terculik di awal-awal. Yap, dan kalau kita lihat ini udah mulai masuk ke stage 3 juga. Jadi secara otomatis bakalan ada banyak tim yang sudah mulai mencari tempat-tempat ternyaman mereka. Memang terpantau masih ada beberapa tim yang berada di bagian luar play zone-nya ya. Tapi nampaknya Alter Ego Ares tidak mau mengendorkan gasnya. Mereka masih terus men-take down 1 persatu pemain-pemain dari Sam9 dan sementara dari Sersia pun menangkap 1 pemain dari Weibo. Yap, sudah mulai ada tekanan-tekanan lagi yang terjadi dan terlihat. Dan yang gua amatin dari 3 match ini lebih sering kita ngelihat pertemuan antara tim Pel dan Pel. Jarang banget gua ngelihat pertemuan tim saya dan tim saya.
Tadi ketemu sih si Sam9 sama Alter Ego Race, dan ternyata Sam9-nya itu disengage, rotasi, dan ketemunya malah sama tim Pai, tim asal dari PEL. Dan mungkin mereka akan berusaha untuk melakukan peperangan dengan tim Pai karena ada satu granat yang sudah mulai dilontarkan juga oleh Kenny dan kawan-kawan, dan perlu untuk melakukan setup karena tempat yang diambil oleh Sam9 itu adalah tempat yang cukup terbuka. Ya, itu tempat yang terbuka sekali. Sersia bakal menghadapi satu tim Indonesia, ada MRPX. 3 lawan 3 kondisi berimbang kali ini. Kalau belum ada follow up otomatis bakal 3 lawan 3, tapi Rocky dibuat tumbang dan trade talk terjadi begitu cepat. Cleon juga bisa mendapatkan RNG. Sudah bisa saling menjatuhkan tentunya, tapi belum ada yang berani untuk melakukan push. Boboho terlihat sudah mulai naik ke atas mobilnya. Akan ada follow up dari seorang Boboho. Menjadi 4 lawan 4, bahkan Mega Mind juga sudah mulai berputar dan nge-stick ke arah pemain-pemain Sersia yang lainnya. Tapi granat berikutnya bakal dilemparkan kembali di arah lain. Suksi bertemu dengan Alter Ego di mana Potato menjadi korban. Tapi yang bakal kita selidiki dan kita fokuskan adalah Sersia dan juga MRPX. Ya, dimana kalau kita lihat dari Boboho sudah mulai nge-flank ke arah bagian belakang sana. Belum tahu terdeteksi atau tidak. Dan sama halnya juga dengan Mega Mind. Dan ternyata Mega Mind-nya pun tertangkap oleh seorang Yoru. Hilang sudah flanker dari Sersia, dan Sersia pun tidak fokus dengan satu tim saja. Mereka juga pengen fokus dengan tim yang ada bagian luar. Dan ternyata kita melihat bagaimana pemain-pemain dari Sersia sudah mulai disergap oleh pemain dari MRPX. Satu shot dari seorang Erzi bisa menumbangkan seorang pemain MRPX. Sedikit tertahan langkah kakinya, tapi Boboho dengan Yoru masih cukup prima untuk bisa mendapatkan Erzi lagi. What? Granatnya connect. Aduh, 3 orang ter-take down dan langsung dilumatkan begitu aja MRPX. Dipulangkan ke arah lobby karena Weibo juga mengganggu dari arah lain. Third party Israel. Sudah selesai perjalanan MRPX di match ketiga ini. Bahkan Alter Ego juga sudah dipulangkan tadi ketika mereka kalah fight dari PJEV. Ini kali kedua kita ngelihat gameplay granat yang out of the box banget. Antara lemparannya Magnus atau memang tim lawannya itu panik, jadi mereka ngumpul di satu titik. Sementara lihat wall smoke yang sudah mulai ditabur oleh Weibo Gaming begitu rapi, menandakan akan adanya serangan menuju ke arah pemain-pemain dari Sersia. Ya, ada 5 smoke tadi gua hitung untuk seorang Gap nyebrang tadi dari seberang jalan menuju ke arah pertahanan dari MRPX yang sudah mereka tinggalkan. Granat bakal dilemparkan kembali dan connect menuju ke arah RNJ. Sebuah permainan granat yang begitu brilian kali ini. Ingin dipulangkan langsung menuju ke arah lobby dan berhasil. Gap mendapatkan poin tambahan setelah dia mendapatkan satu pemain dari Sersia. Earth berusaha untuk kabur, tapi tembakan dari Weibo masih terus bertaburan ke arah mobil dari seorang Earth. Tapi untungnya menutup angle tadi sempat terselamatkan, tapi Gap masih mencari, Gap masih penasaran, tapi sayang sekali bukit tersebut tidak landai untuk menjadi angle free dari seorang Gap, malah bertemu sama PJV. Selamat gak dia? Selamat gak Earth? Mobil sudah mulai berasap. Tembakan datang dari PJV, tapi dia nggak selamat. Tidak selamatnya bukan dari PJEV, tapi dari Pai. Tim Pai yang mendapatkan jackpotnya. Tadi Erzi itu ibarat primadona yang lagi dikejar-kejar sama banyak predator gitu kan. Berusaha untuk mendapatkan tambahan poin bagi PJEV. Mungkin tadi PJEV kesel sama Alter Ego. Itu tim apa tadi yang dipulangin gua lupa. Kone. Tim Kone itu jatah poinnya PJEV, tapi dia bilang sama Alter Ego. Makanya dikejar tadi Alter Ego-nya. Rotasinya juga satu arah kali ya. Betul. Jadi ya, kalau PJV-nya nggak mau nggak apa-apa buat Alter Ego aja. Mungkin itulah dipikirkan oleh mereka sendiri. Tapi kita melihat bagaimana dari Weibo Gaming nggak bisa lolos dari screening yang dilakukan oleh tim. Jadi, tapi pantauan masih terus dilakukan oleh Tony menuju ke arah PJEV. Berbeda untuk di arah selatan. Ada pertemuan di antara dua tim PEL. Dimana dari Jai, sang bagian depan disambut dengan bola granat dari lawannya. Tapi QZZ turun dari bagian bagi spray down. Jai-nya tertangkap through the smoke. Gak bisa kemana-mana. Dan ternyata Wolves dari arah bagian belakang mengintai dan berusaha untuk mendapatkan kesempatan dalam kesempitan. Berhasil rupanya tadi mereka untuk mendapatkan beberapa tambahan elimination dengan melakukan sebuah steal atau mencuri-curi elim dari arah tim lain. Dan ini yang sering kita lihat untuk tim-tim dari PEL. Third party-nya mereka itu selalu guna. Di bagian depan ada Tony Kurniawan dan ternyata Eagle dengan mata elangnya dia bisa mendapatkan seorang Tony Kurniawan dan ternyata masih bisa di flick shot juga menuju ke arah satu pemain dari Persija EVOS Luxifer tidak selamat. Gila, itu nggak cuma matanya, tajam matanya yang seperti elang, tapi cakar mendapatkan kepala dari Tony Kurniawan tentunya. Dan TT kali ini menghadapi tim Wolf di bagian lower ground sudah mulai masuk mereka dari
ternyata 3 pemain dari Wolves sudah mulai maju dengan 3 granat di tangan mereka. Terus dibombardir pemain-pemain dari Thundertalk tidak bisa bergerak secara leluasa. Splash damage demi splash damage masuk ke arah badan mereka. Tapi Big Fit sudah mulai dihadang oleh pemain-pemain dari Titan Esports Club. Ternyata masih bisa dibalaskan kembali juga oleh pemain Wolves lainnya juga. Terjepit, tersandwich depan dan belakang Pasta. Ini dia permainan yang begitu kelas tingginya, tinggi kelasnya, pusing-pusing logo terputih buat rontok oleh seorang Jai. Big Fit juga diamankan oleh pemain-pemain dari Thundertalk. Mereka tidak berbicara terlalu banyak tapi memberikan pembuktian begitu banyak. Tadinya Menyeberang dalam waktu sementara ini dan Vampire mendapatkan tekanan dari arah seorang Jai dan Jai nggak bisa bertahan karena stun dan juga Raven Cloud menembak menuju ke arah seorang Jai. Satu lagi datang tapi sudah boleh terus oleh seorang Tony Kurniawan memberikan tembakan menuju ke arah Dreamy dan Dreamy masih bisa terselamatkan. Smoke akan dipop ke arah belakang, ada putaran dari arah tim Pai. Tersandwich kelelawar ini benar-benar dibuat tidak bisa terbang di posisi mereka. Iya, terjepit dan tidak banyak obstacle yang bisa dimainkan oleh Vampire. Hanya 2 player aktif saja dan sebentar lagi hanya akan ada 1 yang tersisa karena Smal berhasil untuk melumpuhkan kembali seorang Swaps. Hanya ada Tony Kurniawan seorang diri yang berusaha untuk melakukan revive terlebih dahulu, tapi Dreamy pun mau menyelamatkan kawannya. Ternyata tidak bisa juga karena di bagian belakang sudah mulai ada yang memberikan gempuran, yaitu seorang Rock. Dihancurkan, dilumatkan, dioprek-oprek, habis sudah kelelawarnya pulang. Gila, gue nggak ngerti gimana caranya dia untuk bisa mendapatkan track yang lurus through the smoke gel. How can? Game sense. Game sense-nya Game benar-benar sense. berbeda dari player-player yang pernah kita lihat sebelumnya. Gila coy, mereka hanya butuh 3 match saja untuk bisa melakukan adaptasi terhadap permainan-permainan dari tim asal SEA. Oh my god, Jel. Ya kan? Lu lihat gak dari tadi kayak momen untuk mulangin, momen untuk ngenokin, itu through the smoke semua loh. Yes. Itu mereka udah kayak prediction-nya apa ya, based on game sense, based on experience mereka juga. Dan itu bisa dibilang kayak 80% tembakan yang mereka lontarkan itu selalu berhasil untuk bisa nge-take down, at Iya. least damage lah. Beda loh, kalau misalkan kayak, gue nggak tahu ini ada faktor luck yang begitu besar atau enggak, tapi yang jelas setiap ada smoke, begitu mereka untuk tracking, itu kan biasanya disapu dulu. Ya. Kanan ke kiri atau kiri ke kanan untuk ngincer dari arah groundnya itu kan. Benar. Tapi mereka tuh kayak sekali coba, orangnya di situ. Ya itu, prediction through the smoke-nya berarti kan nggak perlu membuang banyak peluru, efisien lebih tepatnya Iya. ya. Tapi kita bakal melihat juga ada rotasi yang sudah mulai dibangun oleh seorang Suki untuk ngebait pergerakan dari seorang SG dan kawan-kawan di bagian belakang, tapi double pick tidak bisa dihindari pastinya oleh seorang Suki. Mau kemana seorang Suki dan ternyata Eagle dari bagian belakang bisa melakukan backstab juga. Satu persatu dilumatkan, close combat terjadi, tapi dari Uzi seorang pemain dari TEC bisa melumatkan dan sebuah big shot dengan DPS Shadow menumbangkan kembali pemain-pemain dari tim Pai. Hanya Eagle yang tersisa sekarang dari tim Pai. Flick shot 180 derajat bisa dia lakukan dengan menggunakan DBS. What a nice play, dan sekarang Eagle bakal berusaha untuk mendapatkan pemain dari tim Tech dan dia bisa mendapatkan 1v1 situation. Kali ini close combat bakal terjadi. Eagle dengan peluru yang sudah mulai terbatas, Prodigy masih cukup tenang. Loh, sama-sama reload, sama-sama habis, dan akhirnya Tech bisa mendapatkan winner chicken dinner. What a nice play. Momen yang sangat-sangat brilian terjadi di match yang ketiga, Jelly.